Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Budirman Giawa dengan nomor NIM 181621402 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas 19 November Kolaka. Dalam video ini saya akan membahas mengenai Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS, atau biasa kita sebut dengan spektrofotometri serapan atom atau SSA. Jadi AAS sendiri ini merupakan suatu metode analisis untuk menentukan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan penyerapan atau absorpsi radiasi oleh atom bebas unsur tersebut. Dalam prinsip pengukurannya dengan metode AAS ini adalah dengan absorpsi dari sinar UV atau VIS oleh atom-atom logam dalam keadaan dasar yang terdapat dalam bagian pembentuk atom. Sinar UV atau VIS yang diabsorpsi berasal dari emisi cahaya logam yang terdapat pada sumber energi halokatode. Jadi dalam AAS ini pengukurannya itu adalah satu jenis analisis spektrofotometri di mana dasar pengukurannya adalah pengukuran serapan suatu sinar oleh suatu atom. Sinar yang tidak diserap diteruskan dan diubah menjadi sinyal listrik yang terukur. AAS pertama kali diperkenalkan oleh Wells dari Australia pada tahun 1955. Jadi AAS ini merupakan suatu metode yang populer di mana untuk menganalisis logam, karena di samping sederhana ini juga mempunyai sensitif dan selektivitas yang tinggi. Kemudian yang akan saya bahas yaitu mengenai komponen alat AAS. Dalam AAS ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu lampu katoda. Lampu katoda ini memiliki panjang pemakaian atau durasi pemakaian itu selama 1000 jam. Lampu katoda ini berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi sehingga unsur logam yang akan diuji akan mudah terdeteksi atau tereksitasi. Lampu katoda ini terbagi menjadi dua macam, yaitu lampu katoda monolog, di mana lampu katoda monolog ini hanya digunakan untuk mengukur satu unsur. Kemudian lampu katoda multi logam digunakan untuk mengukur beberapa logam sekaligus. Hanya saja yang membedakannya yaitu harganya jauh lebih mahal. Kemudian yang kedua yaitu ada tabung gas. Tabung gas ini berisi gas asetilen dengan kisaran suhu kurang lebih 20.000 K. Ada juga tabung gas yang berisi gas N2O dengan kisaran suhu kurang lebih 300 K. Kemudian yang ketiga yaitu ducting. Ducting ini merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada AAS yang langsung berhubungan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan, agar asap yang dihasilkan oleh AAS tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Yang keempat ada kompresor, yaitu alat yang terpisah dengan main yuntil yang berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara pada waktu pembakaran atom. Kemudian yang kelima yaitu ada burner. Burner ini berfungsi sebagai tempat pencampuran gas asetilen dan aquabides agar tercampur merata dan tidak terbakar pada penatik api. Kemudian terdapat lubang yang merupakan proses awal pengatomisasian nyala api. Yang keenam ada sumber atomisasi. Sumber atomisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem nyala dan sistem tanpa nyala. Kemudian yang ketujuh itu ada buangan pada AAS. Jadi buangan pada AAS ini disimpan di dalam deterjen dan diletakkan terpisah pada AAS. Kemudian ada monokromator yang berfungsi untuk memisahkan radiasi yang tidak diperlukan dan spektrum radiasi lain yang dihasilkan oleh halokatode lamp. Yang kesembilan yaitu ada detektor. Detektor ini berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang memberikan suatu isyarat listrik berhubungan dengan daya radiasi yang diserap oleh permukaan yang peka. Kemudian yang ke-10 yaitu sistem pengolah. Berfungsi untuk mengolah kuat arus dan detektor menjadi besaran daya serap atom transmisi yang selanjutnya akan diubah menjadi data dalam sistem pembacaan.
Kemudian yang ke-11 yaitu sistem pembacaan. Sistem pembacaan ini merupakan bagian yang menampilkan suatu angka atau gambar yang dapat dibaca oleh mata. Kemudian yang berikutnya itu prinsip dasar dalam AES. Prinsip dasar dari pengukuran secara AES ini adalah proses penguraian molekul menjadi atom dengan bantuan energi dari api atau listrik. Atom yang berada dalam keadaan dasar ini bisa menyerap sinar yang dipancarkan oleh sumber sinar. Pada tahap ini, atom akan berada pada keadaan tereksitasi. Sinar yang tidak diserap oleh atom akan diteruskan dan dipancarkan pada detektor. Kemudian diubah menjadi sinyal terukur. Panjang gelombang sinar tergantung pada konfigurasi elektron dari atom, sedangkan intensitasnya itu tergantung pada jumlah atom dalam keadaan dasar. Dengan demikian, AES ini dapat kita gunakan untuk analisis kuantitatif maupun kualitatif. Dalam AES ini adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar. Penyerapan tersebut menyebabkan tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke tingkat energi yang lebih tinggi. Keadaan ini bersifat labil, elektron akan kembali ke tingkat energi dasar sambil mengeluarkan energi yang berbentuk radiasi. Dalam AAS, atom bebas berinteraksi dengan berbagai bentuk energi seperti energi panas, energi elektromagnetik, energi kimia, dan energi listrik. Intensitas ini yang akan menimbulkan proses-proses dalam atom bebas yang menghasilkan absorpsi dan emisi ataupun pancaran radiasi dan panas. Radiasi yang dipancarkan bersifat khas karena mempunyai panjang gelombang yang karakteristik untuk setiap atom bebas. Adanya absorpsi atau emisi radiasi disebabkan karena adanya transisi elektron, yaitu perpindahan elektron dalam atom dari tingkat energi yang satu ke tingkat energi yang lain. Absorpsi radiasi terjadi apabila elektronnya mengabsorpsi energi radiasi sehingga berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Emisi terjadi apabila ada elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah, sehingga terjadi pelepasan energi dalam bentuk radiasi. Panjang gelombang dari radiasi yang menyebabkan eksitasi tingkat 1 disebut panjang gelombang radiasi resonansi. Radiasi ini berasal dari unsur logam atau metaloid. Dalam AES dikenal metode kalibrasi ataupun kategori yang menjadi bagian dari AES ini. Metode AES ini termasuk dalam kategori metode komparatif. Skala absorbansinya ini dari AES tersebut harus dikalibrasi dengan suatu deret standar yang diketahui konsentrasinya dengan akurat ataupun certified reference material. Nah, untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja daripada AES ini sendiri bisa kita perhatikan video selanjutnya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu teknik analisis dengan atomic absorption spectrophotometry ataupun AES. Dalam AES ada beberapa langkah-langkah analisis dengan menggunakan AES sendiri. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan larutan standar, kemudian preparasi sampel, kemudian kita memilih garis resonansi, kemudian optimasi kondisi alat, kemudian membaca absorbansi larutan standar, kemudian membaca absorbansi larutan sampel,
dan menginterpolasi absorbansi laser sampel pada kurva linear. Berikutnya, saya akan memaparkan ataupun memberikan bagaimana metode atau metodologi percobaan dengan menggunakan AAS ini. Jadi, untuk metodologi percobaannya saja, di mana ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat-alat yang kita gunakan dalam metode AAS ini yang pertama, pipet tetes, corong kaca, botol semprot, labu Erlenmeyer, kuvet, rak kuvet, labu takar, gelas ukur, pipet gondok, spektrofotometri serapan atom. Sedangkan untuk bahan-bahan yang kita gunakan yaitu ada berupa air sungai ataupun air kran yang merupakan sampel, kemudian tisu gulung, aquades, kemudian larutan Indo Fe 100 ppm, dan kertas saring. Untuk prosedur percobaannya saja, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu pembuatan larutan standar, di mana di sini kita harus menyiapkan larutan standar beserta bahan peralatan yang akan kita pakai pada praktikum. Kemudian sampel yang sudah kita dapatkan tadi kita saring dengan menggunakan kertas saring. Kemudian kita menggunakan ataupun kita membuat 5 seri larutan Fe dengan konsentrasi yang berbeda-beda, di mana konsentrasinya yaitu 0, 1, 2, 3, 4 ppm. Masing-masing ini akan diberikan Fe sebanyak 0,5 ml, kemudian 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml, dan terakhir yaitu 2 ml. Kemudian ini kita masukkan ke dalam masing-masing labu takar yang berukuran 50 ml dan kita encerkan dengan menggunakan aquades hingga tanda batas yang sudah ditentukan dan kemudian kita homogenikan. Setelah itu kita tuangkan masing-masing larutan ke dalam masing-masing kavet hingga tanda yang sudah ataupun tanda yang sudah tertera. Kemudian kita berikan kertas label dan kita letakkan di rak kavet. Kemudian kita membuat larutan pembanding, di mana larutan pembanding ini kita buat dengan menuangkan sampel tadi yang sudah kita buat. Kemudian kita masukkan ke dalam masing-masing gelas ukur menggunakan corong kaca dan yang telah kita lapisi kertas saring. Kemudian kita tuangkan masing-masing sampel itu ke dalam kavet berbeda hingga tanda yang sudah tertera. Kemudian kita berikan label supaya tidak tertukar dengan bahan-bahan yang lain. Yang ketiga yaitu pengukuran serapan atom. Kita letakkan semua sampel dalam kavet ke alat yang bernama ASC. Kemudian kita berikan jarak antara larutan pembanding dengan larutan standar. Kemudian kita buka keran asetilan sedikit, ditutup. Dibuka keran pembuka gas, kemudian kita nyalakan komputer, kemudian kita nyalakan instrumen AAS. Kemudian kita klik connect pada kotak dialog yang muncul dan kita tunggu hingga instalasi selesai yang ditandai dengan semua item berwarna hijau, kemudian kita tekan OK. Kemudian kita pilih next pada kotak dialog yang muncul, diisi kotak kosong dengan elemen yang akan kita analisis. Kemudian kita pilih next yang akan kita program dan program kita akan berjalan. Nah, untuk hasil analisisnya sendiri kita bisa melihat pada tabel berikut ini. Kemudian yang terakhir yaitu kita menentukan kadar Fe yang terdapat pada sampel yang kita gunakan tadi. Nah, kita bisa menentukannya itu dengan menggunakan rumus yang tertera pada slide. Dan kemudian kita bisa mendapatkan hasil akhir daripada sampel yang kita gunakan. Nah, yang menjadi kelebihan ataupun keuntungan menggunakan AAS ini yang pertama yaitu menganalisis konsentrasi logam berat dalam sampel secara akurat karena konsentrasi yang terbaca pada alat SSI ini berdasarkan banyaknya sinar yang diserap yang berbanding lurus dengan kadar zat. Kemudian yang berikutnya yaitu menganalisis sampel sampai pada kadar rendah. Sedangkan pada metode lain seperti volumetri hanya dapat menganalisis sampel pada kadar yang tinggi. Kemudian analisis sampelnya itu dapat berlangsung lebih cepat. Nah, yang menjadi kekurangannya sendiri yaitu hanya dapat menganalisis logam berat dalam bentuk atom-atom saja.
SSA menganalisis logam berat dari atom-atom karena tidak berwarna. Kemudian, sampel yang dianalisis harus dalam suasana asam, sehingga semua sampel yang akan dianalisis harus dibuat dalam suasana asam dengan pH asam 2-3. Kemudian, biaya operasionalnya itu lebih tinggi dan harga peralatannya juga mahal.